Salam tangguh, salam kemanusiaan. Satu tupoksi kita di daerah berdasarkan peraturan bupati juga bahwa untuk tugas-tugas kebencanaan memang beda-beda lah untuk di daerah yang menjadi garda terdepannya. Nah, dalam hal itu memang kita sangat memerlukan sekali nih dengan saudara tua kita yang ada di pusat terkait kegiatan-kegiatan kebencanaan ini apa sih yang bisa kita lakukan di daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Nah, sebagaimana itu juga sebenarnya teman-teman di level desa pun lewat desananya sebenarnya kepanjangan tangan dari kita di BPBD di kabupaten ya sebenarnya. Jadi bisa dibahasakan seperti ini bahwa Destana ini sama dengan BPBD-nya ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sobat Sigap dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali bersama saya Haji Muhammad Iswandi dalam podcast Sigap, saluran informasi penanggulangan bencana. Sobat Sigap semuanya sudah tahu apa belum? Bahwasanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat sebuah program yang disebut dengan Destana, yaitu Desa Tangguh Bencana. Mengenai Destana, untuk lebih jelasnya, telah hadir bersama kita di sini langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Ibu Melissa Aprilia, selaku Penata Penanggulangan Bencana Halim Muda, Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat datang, selamat bergabung, Bu. Ya, terima kasih. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, yaitu Bapak Jumaidil Heri. Selamat datang, bergabung, Pak. Terima kasih, salam tangguh semuanya. Iya. Dan juga khusus pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita salah satu kepala desa di Kabupaten Balangan, yaitu Bapak Adriansyah. Ya, beliau adalah Kepala Desa Baru Panyambara, Kecamatan Halung, Kabupaten Balangan. Betul, Pak? Nah, pertama mungkin belum langsung ke Ibu Melissa, ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan secara singkat apa itu Destana, karena itu merupakan pertanyaan kawan-kawan, Bu. Apa itu Destana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih ya Pak Izwa. Jadi Destana atau kepanjangan dari desa atau kelurahan tangguh bencana, karena levelnya sama ya, desa dan kelurahan. Itu suatu program yang dulu awalnya adalah tujuannya untuk menguatkan kelembagaan daerah, khususnya desa atau kelurahan. Itu tujuan awalnya. Terus kemudian karena kita sadar bahwa desa kelurahan itu unit administrasi terkecil di negara ini yang seharusnya sebagai penyelenggara negara dan juga menghadapi kebencanaan itu sendiri secara langsung. Sehingga karena mereka mempunyai sebagai first responder pada kebencanaan, jadi mereka tuh harus mempunyai kapasitas yang layak untuk menghadapi bencana. Tujuannya agar mereka dapat secara mandiri mengenali ancaman dan risiko bencana di daerahnya, mereka dapat secara mandiri mengatasi kebencanaan saat itu terjadi, dan mereka mampu sesegera mungkin pulih saat pasca bencana itu, sehingga mereka tidak menggantungkan pihak luar, terutama untuk bencana-bencana yang memang tidak besar skalanya gitu. Dan mereka juga mampu menyiapkan segala halnya di saat bencana belum terjadi, seperti itu lebih kurang. Jadi desa diarahkan untuk tangguh bencana gitu ya. Mempunyai kemandirian. Apa saja, Bu, yang seharusnya ataupun apa yang wajib dilakukan oleh desa agar bisa menjadi Destana tadi, sebagaimana Ibu sampaikan? Sebetulnya ada beberapa hal kalau kita mengacu pada peraturan Kepala BNPB ya, nomor 1 tahun 2012. Itu ada 6 aspek ya, tadi 6 aspek. Pertama dari legislasinya, yaitu peraturan dan kebijakannya dari desa, itu sudah ada yang tentang penanggulangan bencana di desa itu sendiri seperti apa. Karena masih banyak kan desa-desa yang ternyata berisiko bencana, tapi mereka belum punya peraturan dan kebijakan itu. Terus kemudian pendanaannya. Jadi desa sudah menyiapkan pendanaan untuk penanggulangan bencana atau pengurangan risiko sendiri. Terus kemudian dari sisi perencanaan.
perencanaannya mereka dari mulai RPJ desa, terus dari mulai RKP dan mulai perencanaan desa lainnya gitu, itu sudah ada termention di dalam perencanaan itu tentang penanggulangan bencana atau penanganan risiko bencana. Terus kemudian ada juga tentang aktivitasnya ya, aktivitas penanggulangan bencana, dan diutamakan adalah prabencana. Jadi seperti itu pengurangan risiko bencananya. Jadi mulai aktivitas anggaplah seperti keluarga tangguh bencana, penyuluhan ke keluarga, terus adanya juga sosialisasi ke masyarakat dan edukasi, ada juga pelatihan ke sekolah-sekolah dan pasar-pasar, terus kemudian ada juga simulasi kebencanaan dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah kelembagaannya. Nah, kelembagaannya ini antara lain adanya forum PRB, forum pengurangan risiko bencana, dan tim relawan. Tujuannya adalah mereka inilah nanti yang akan mengawal Desana ini untuk keberlanjutannya ke depan, seperti itu. Dari segitu banyak desa yang ada di Indonesia, Bu, apakah banyak sudah yang terkategorikan ataupun terregistrasi sebagai desa tangguh bencana? Dari kita ada 80.000 lebih kalau nggak salah desa itu ya. Kalau tadi data dari indeks bahaya itu ada 53.000 lebih desa yang rawan bencana. Dan selama ini baik dari BNPB, BPBD, dan juga dari NGO, kementerian lembaga lain, untuk desa yang dibina untuk ketangguhan masyarakatnya itu atau ketangguhan desanya itu masih sekitar 6.000 saja. Jadi masih banyak PR. Masih banyak PR. Iya, baru 6.000. Jadi awalnya kan adalah kita itu program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Kemudian kita perbesar jadi desa. Nah, jadi tidak hanya komunitas, nah itu total baru 6.000 lebih. 6.000 lebih. Dan salah satunya Balangan, Bu, sudah ada destananya. Sudah ada ya. Kalau gitu saya mau nanya ke kepala bidangnya, Pak Kabitnya dah. Di Balangan, Pak, apakah sudah ada destana dan bagaimana menyikapi program-program ini, Pak? Karena BPBD mungkin salah satu kepanjang tanganan dari BNPB yang ada di kabupaten, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan pada beberapa kali pertemuan, memang yang kita lakukan bersama teman-teman dari desa, bahwa memang sebenarnya untuk Destana ini kita sudah mulai melakukan itu di tahun 2022. Kemarin karena memang ada beberapa ini kemarin kan seperti ada bencana COVID kemarin itu, jadi sempat terhenti. Nah, baru kita optimalkan kembali kemarin di tahun 2024 dan 2025. Jadi pada tahun 2024 kita sudah membentuk, kemarin itu ada 3 Destana. Kemudian juga di tahun 2025 kita juga ada membentuk 3 Destana. Jadi sejauh ini sampai 2025 kita sudah mempunyai 6 Destana dari 154 desa, 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan. Nah, memang untuk RPJMD kita pun kita sudah menargetkan itu dari 154 desa itu kita punya target setiap tahunnya kita membentuk 30 Destana untuk Kabupaten Balangan. 30 rencana. 30 setiap tahunnya, dan itu menjadi tugas kita bersama tentunya dengan para pihak agar bisa terwujud untuk Destana itu, sehingga bisa membuat memberi kemandirian ataupun ketangguhan masyarakat kita atau desa-desa kita yang ada di Kabupaten Balangan. Gitu. Tadi saya dengar ada 6 desa, Pak, yang sudah desa. Bentuk fasilitas dari BPBD itu bagaimana, Pak, untuk menstimulan mereka tadi agar lahir sebagai Destana itu sampai hari ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah sampai sejauh ini memang dari pemerintah daerah sendiri, dari Pak Bupati, pernah juga melakukan bantuan-bantuan sifatnya yang berupa sarpras. Kemarin kita juga ada membantu desa-desa itu kayak program satu alkon untuk satu desa. Di semua desa hampir mempunyai bantuan satu alkon itu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, kita juga mempunyai beberapa inovasi dari kita sendiri, dari BPBD dalam hal penguatan kapasitas, mungkin komunitas yang disampaikan oleh Ibu Melisa dari BNPB, yaitu melalui komunitas-komunitas ibu-ibu PKK juga kita mempunyai inovasi yang namanya wasit kebenaran. Itu salah satunya. Kemudian juga ada namanya si jari tangguh juga yang merupakan jejaring
uh, TRC yang kita adakan juga di hampir di setiap kecamatan yang rawan-rawan bencana itu. Jadi untuk respon time-nya kita bisa lebih cepat terhadap terjadinya bencana itu. Dan juga kita juga ada untuk inovasi sigap namanya kemarin, kebetulan di tahun ini baru kita laksanakan juga. Itu merupakan salah satu bentuk peringatan dini sebenarnya untuk kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang memang medianya sudah media digital semua ya. Jadi masyarakat memang sudah familiar sekali dengan media-media sosial yang ada di masyarakat itu. Jadi pendekatan kita lebih ke sana karena memang kita nilai selama ini bahwa memang pendekatan yang kita lakukan melalui media konvensional itu belum optimal. Nah, makanya kita kemarin juga menginisiasi salah satu inovasi itu yang kita beri nama sigap itu. Jadi sistem informasi penanggulangan bencana yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa konten himbauan, juga peringatan dini juga ada di sana, sehingga memberikan edukasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Termasuk podcast kita hari ini. Termasuk podcast kita pada hari ini. Nah, saya langsung ke Pak Kades nih. Tadi disampaikan oleh Pak Kabitri Pak Jumaidil bahwasanya ada stimulan untuk desa agar desa itu menjadi tangguh atau terlahir sebagai destana. Bisa dikomentari Pak, apakah memang benar dan sampai saat ini apa yang sudah terjadi di desa Bapak? Oke, izin dulu selaku kepala desa dengan adanya program Destana dari BPBD tentunya kami sangat merasa terbantu. Karena apa? Karena setiap penanganan kebencanaan yang ada di desa itu lebih terorganisir tentunya, lebih tertata. Nah, jadi kita untuk mengurangi risiko-risiko bencana itu agak mudah sedikit Bu. Nah gitu. Dan juga mengenai bantuan-bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Balangan terhadap desa, khususnya desa kami Destana Baru Panyambaran, itu luar biasa, sudah sangat membantu. Artinya di saat bencana terjadi di desa, kita tidak perlu lama menunggu bantuan dari luar. Jadi kita exit sendiri desanya. Relawan sudah bergerak sendiri dengan fasilitas yang ada diberikan oleh BPBD, khususnya mesin portable di saat kita terjadi bencana kebakaran, gitu Pak. Artinya masyarakat di desa Bapak tuh sudah ikut berpartisipasi Pak ya dalam rangka melahirkan Destana ini. Iya, khususnya untuk Desa Baru Panyambaran, masyarakat sangat antusias juga karena adanya Destana. Jadi kita libatkan seluruh masyarakat, komponen masyarakat, baik dari Linmas, relawan, dan juga RT. Semuanya kita libatkan untuk Destana ini Pak. Oke. Mungkin saya boleh kembali ke Ibu Melisa nih. Kan ada beberapa desa-desa yang berstatus Destana. Ya. Apakah ada ranking atau grade atau gimana Bu dari desa-desa yang bergelar Destana ini? Ada. Jadi kita membagi 3 ya. Destana Pratama, Destana Madya, dan Destana Utama yang paling grade-nya paling tinggi. Dari manakah kita mendapat grade ini? Kita ada penghitungan dulu namanya PKD. Jadi penilaian ketangguhan desa atau kelurahan itu tadi. Jadi kita melihat 5 aspek di sini, mulai dari layanan dasar, kemudian pengurangan risiko bencananya, kemudian bagaimana rencana kedaruratannya dan kesiapsiagaannya, bagaimana rencana pemulihannya, dan juga kemudian kebijakannya gitu. Jadi kita melihat hal-hal ini. Jadi desa menilai lembaganya sendiri. Jadi ini self assessment. PKD ini dilakukan oleh si desa untuk menilai lembaga. Mungkin kalau tingkat kabupaten kotanya seperti IKD. Jadi ini tapi tingkat desanya. Terus kemudian dari hal ini dapat diketahui data awal. Desa ini apakah statusnya di Pratama, masih awal, atau Madya atau Utama. Nah, nanti akan muncul juga dari hasil PKD yang sudah diisi, itu berupa rekomendasi. Jadi rekomendasi itu akan muncul selain tadi status, kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi itu berupa misalnya
desa ini masih kurang dalam kebijakan atau peraturan kebencanaan, maka perlu dibuat gitu. Atau di mana yang kurang itu akan menjadi rekomendasi keluar. Nah, kenapa kita masukkan layanan dasar? Apakah itu berhubungan? Ya, bagi kami Desana itu adalah bukan sesuatu yang mulai dari nol. Gitu, meskipun dia belum punya peraturan tentang penanggulangan bencana atau penanganan risiko bencana, tapi layanan dasar yang ada di desa itu sangat mendukung dalam penanggulangan bencana, seperti akses jalan yang baik gitu, adanya puskesmas, adanya sekolah dan lain sebagainya, itu sangat mendukung dalam ketangguhan masyarakat. Dari seluruh desa itu apakah ada desa yang mungkin menjadi contoh ataupun ya bahasanya mungkin seperti yang the best lah. Apakah ada tuh yang mungkin bisa jadi rujukan juga, Balangan dan yang lain. Sebetulnya banyak ya, itu banyak yang. Cuma sayangnya mereka tidak dibentuk dalam suatu laporan yang bisa kita baca. Jadi kita hanya mendengarnya saja, dengar ceritanya, atau kalau misalnya sengaja kita melakukan monef ke sana. Pas kita tanya, oh baru tahu ternyata ini begini gitu. Tidak ada laporan khususnya sayangnya. Nah mungkin kalau saya boleh sedikit cerita, jadi kami kan BNPB waktu itu mendapat dana pinjaman dari Bank Dunia dengan program INDRIP. Itu ada 180 desa kita fasilitasi Desana untuk khusus gempa bumi dan tsunami. Terus kemudian baru-baru ini kami monef dan hasilnya itu pembelajaran banyak sekali. Mungkin ini yang terbaru ya. Kalau yang banyak pun masih banyak sebetulnya. Salah satunya adalah pertama dari sisi fasilitator. Jadi sebelum Desana terbentuk sebetulnya kita ada fasilitator tingkat kabupaten kota atau kita sebut fasilitator Desana. Terus ada juga fasilitator tingkat desa atau kelurahan, kita sebut Fasdes. Jadi fasilitator ini kita latih BIMTEK seperti ini, hari ini kita lakukan. Terus kemudian setelah dilatih, mereka nanti akan mendampingi masyarakat. Nah, apa keberlanjutannya? Fasilitator ini kemudian bahasanya ya mungkin digunakan, diberdayakan oleh BPBD setempat atau dinas setempat untuk mengajarkan kebencanaan ke masyarakat lainnya, ke desa lainnya gitu. Jadi ada keberlanjutan dari si fasilitator. Terus kemudian forum PRB kedua, forum PRB jadi ini dimanfaatkan untuk mengawal adanya perencanaan PRB atau penanggulangan bencana di dalam perencanaan desa. Jadi mereka yang aktif, forum PRB ini aktif selalu untuk memastikan adanya program-program PB dalam perencanaan desa. Terus kemudian mereka pun bekerja sama dengan pihak luar desa. Seperti mungkin kalau di desanya ada lembaga usaha gitu, mereka kerjasama dengan CSR dan lembaga usaha itu untuk keberlanjutan desananya. Dan tim relawan juga termasuk yang bertugas dalam mensosialisasikan ke masyarakat, bertugas dalam melakukan edukasi ke sekolahan gitu. Jadi ke tempat-tempat lainnya yang tempat umum itu juga relawan berperan di situ. Jadi itu hubungan dengan BPBD nih, mungkin dari Ibu dulu ya. Mungkin mewakili pertanyaan daripada khususnya para sobat sigap semuanya dan kita juga, apa sih hubungannya antara BNPB dan BPBD nih? Namanya kan agak beda nih. Apakah orang tua dari BPBD atau mungkin saudara kandung, saudara angkat atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit khususnya dalam menjalankan program Destana ini. Ya. Kalau dibilang saudara tiri kali. Kalau orang tua kandungnya kayak Mendagri. Ya, jadi guyet aja. Jadi memang secara status ya di bawah Kemendagri ya kalau BPBD dengan Kapemda, tapi secara substansi BPBD itu memang mengambil semuanya kalau saya mengambil program yang ada di BNPB gitu. Jadi saya mungkin pengalaman saja teman-teman BPBD kalau ke kantor program apa saja Bu yang dijalankan di sini untuk bidang pencegahan, kebetulan saya di bagian pencegahan. Lalu kami beritahu ini dan ini gitu kan. Termasuk salah satunya ada Desana. Terus nanti ada kelanjutannya apa yang harus kami siapkan, apa yang harus kami jalani seperti itu. Terus atau juga yang bertanya
seberapa besar anggaran yang dibutuhkan itu ada juga. Jadi disitulah lebih tepatnya mungkin BPBD adalah secara substansi programnya mengambil dari BNPB, tapi BNPB juga secara ini perpanjangan tangan di daerah kita juga kerjasama dengan BPBD karena tidak mungkin BNPB akan turun langsung ke desa. Mungkin ada beberapa kita turun langsung, tapi alangkah baiknya kita nggak akan sanggup kan kalau mengurus semua desa. Jadi alangkah baiknya kita menyerahkan itu ke BPBD agar BPBD secara kelembagaan pun kuat gitu karena ada program yang dijalankan. Seperti itu sih awalnya. Nah sekarang ternyata BPBD sudah banyak berkembang kan masing-masing. Jadi program Desana ini direplikasi ya Pak ya, ada pilotingnya, ada replikasinya. Apa yang sudah kami buat di desanya nanti akan direplikasi oleh BPBD. Dan ternyata hasilnya lebih bagus lagi. Banyak sekali pelajaran praktik baik. Dari BPBD nih, setelah mendengar tadi bagaimana Pak? Atau ada rencana tindak lanjut nih? Tadi katanya kan sebagai bentuk bisa koordinasi, konsultasi, dan bagaimana Pak dari BPBD? Ya, sebenarnya disampaikan mungkin guyon tadi ya. Sebarang diri. Ya pada dasarnya memang kayak kita dengan BNPB selama ini memang selalu menjalin koordinasi dan komunikasi juga terkait dengan memang salah satu tupoksi kita di daerah berdasarkan peraturan bupati juga bahwa untuk tugas-tugas kebencanaan memang BPBD lah untuk di daerah yang menjadi garda terdepannya. Nah, dalam hal itu memang kita sangat memerlukan sekali nih dengan saudara tua kita nih, saudara kita yang ada di pusat terkait kegiatan-kegiatan kebencanaan ini apa sih yang bisa kita lakukan di daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Nah, sebagaimana itu juga sebenarnya teman-teman di level desa pun lewat Desana sebenarnya kepanjangan tangan dari kita di BPBD di kabupaten ya sebenarnya. Jadi bisa dibahasakan seperti ini bahwa Desana ini sama dengan BPBD-nya ada di desa. Karena teman-teman Desana ini nanti juga punya kualifikasi seperti yang kita yang ada di BPBD di kabupaten juga. Ada relawannya di sana juga, ada nanti kegiatan mitigasi pencegahannya, dan di sana ada juga nanti rekonstruksi rehabilitasinya yang memang diharapkan dari kita dan juga mungkin dari teman-teman BNPB pusat sehingga desa-desa yang tadinya rawan terhadap bencana menjadi tangguh dan mandiri untuk menghadapi bencana. Nah, Pak Kades nih tadi kan kata Ibu Melisa sama Pak Medil. Nah, gimana nih desa tadi sebagai persoalan bencana terdepan sebenarnya? Bagaimana menyikapi itu Pak? Iya, betul sekali apa yang dibilang Bapak tadi. Memang desa adalah ujung tombak ya untuk penanganan bencana. Dengan adanya Desana, desa punya modal sebetulnya, punya modal untuk menanggulangi bencana secara mandiri. Apalagi kan selama ini BPBD memberikan pendidikan pelatihan semacam simulasi dan juga apalagi bantuan ya kemarin kan itu sudah luar biasa, berarti memberikan modal untuk penanganan bencana di desa. Jadi secara garis besar pemerintah desa dan juga masyarakat sangat senang dan sangat terbantu. Nah gitu. Jadi setelah adanya Desana, desa tidak perlu lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang lain ya, utamanya mungkin dari kayak misal contoh kita kalau ada kebakaran, jadi penanganan pertama itu Desananya dulu. Nah, Desananya dulu yang bergerak nanti action pertama untuk penanggulangan bencana sambil menunggu rekan-rekan yang lain datang. Mandiri gitu, ya. Iya, secara mandiri. Nah, itu yang luar biasa. Jadi tanpa dibekali oleh BPBD nggak mungkin juga kita bisa berdiri sendiri. Yang sesuai dengan istilahnya ada pentahelix ya, itu. Gitu. Sebelum saya tutup nih satu pertanyaan lagi ke Ibu. Di tahun 2023, 2024 Indonesia kalau nggak salah sampai ranking 2 ya sebagai negara yang berisiko bencana. Ya. Sekarang tahun 2025 Bu ya. Di tahun 2005 dengan adanya Desana mungkin yang lahir, apakah itu berpengaruh terhadap indeks kita atau masih belum bisa, artinya mungkin perlu waktu lagi agar kita bisa keluar dari zona itu, terlepas dari itu mungkin faktor alam ya kita bisa melepaskannya.
Mungkin itu. Ya, kalau misal secara global seperti itu ya, saya rasa belum ya, karena masih butuh waktu. Tapi kalau misalnya secara nasional mungkin sudah ada perbaikan di beberapa kabupaten kota ya, gitu. Misal dari penilaian IKD-nya itu bisa desanya itu sangat berpengaruh dalam penilaian IKD tersebut. Jadi secara nasional itu masih ada kemungkinan untuk kabupaten kota, IKD kan satu kabupaten kota ya, itu untuk meningkatkan nilai ketangguhan daerahnya. Tapi kalau secara global kita rasa belum, apalagi belakangan ini mungkin program kebencanaan belum menjadi perhatian juga ya secara nasional sama pemerintah. Jadi itu masih PR. Kita di. Kalau fakta sederhana ada nggak Bu, misalnya nih desa before afternya lah, before sebelum Destana, ketika Destana ternyata teruji gitu atau mungkin menurunkan korban kah atau gimana, ada nggak? Ya lagi-lagi kita balik ke cerita ya, cerita dari teman-teman di daerah ya. Ada beberapa yang mungkin waktu itu kalau misalnya tidak salah antara Jawa Tengah atau Yogyakarta, dan mereka sebelum ada Desana mereka memang pertama tidak ada relawan atau regulasi seperti menjalankan saat keadaan darurat seperti apa gitu. Jadi setelah adanya Desana mereka sudah tahu bagaimana jaring komunikasi menyebarkan peringatan dininya, bagaimana mereka juga bertindak saat kejadian bencana gitu. Ya mungkin belum 100% ya gitu untuk lebih baik, tapi sudah ada mulai tadi Bapak bilang sudah teratur gitu. Ya memang itu dialami teman-teman yang before after kejadian bencana ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin Ibu ada yang disampaikan khususnya kepada Kabupaten Balangan yang mungkin dalam hal ini BPBD, di mana mereka sudah berupaya penuh untuk melahirkan desa-desa yang tangguh bencana, dan juga mungkin apa pesan terhadap BPBD dan juga desa-desa yang ada di Kabupaten Balangan. Kesannya Dan kesan juga. Kesannya dulu kali ya. Sebetulnya ya kita juga sangat mengapresiasi ya dari Kabupaten Balangan, BPBD dan juga desanya. Ternyata sudah sudah ada rencana-rencana, sudah membuat Desana piloting, terus kemudian sudah ada rencana ke depannya seperti apa gitu Desana, termasuk salah satunya kegiatan hari ini untuk membentuk fasilitator ya, mungkin kalau meskipun masih belum sepenuhnya yang 1 minggu full gitu BIMTEK-nya, tapi kita sudah ada upaya dan usaha di sini. Dan juga tadi contoh baik dari Bapak dari desa sudah saya juga ternyata benar apa yang kita harapkan untuk Desana itu lebih terkoordinir dan lain sebagainya itu benar tersampaikan gitu, terimplementasi dengan baik, itu kesannya. Tapi untuk pesannya adalah memang PR besarnya adalah menjaga konsistensi ya gitu, menjaga keberlanjutannya ini. Karena itulah yang mungkin tadi yang saya sebutkan sekitar 6.000, bisa jadi dari 6.000 itu sekian ribu udah nggak ada keberlanjutan dari Desana gitu. Jadi keberlanjutan ini yang masih tantangan besar dari program-program Desana ini. Jadi memang ada yang kalau kita datangi, kami sudah Desana tapi kita nggak tahu harus apa. Jadi istilahnya kalau kita bilang mati suri atau sama sekali udah mati gitu, nggak berjalan apapun. Bahkan dari regulasinya, pendanaannya tuh udah nggak ada sama sekali tentang kebencanaannya. Nah jadi pesannya adalah bagaimana inovasinya nanti untuk keberlanjutannya di desa maupun di kabupaten kotanya itu, menjaga itu yang paling penting sih. Nah, Pak Imelda, mungkin statement akhir dan bisa jadi juga pesan kepada Ibu Melisa, mumpung beliau ada kan di sini dari BNPB, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih. Asal jangan pesan oleh-oleh. Terima kasih sekali lagi. Pertama-tama kami juga mengapresiasi teman-teman dari BNPB yang sudah datang sebagai narasumber ya daerah kita, karena memang kita sangat membutuhkan itu, terkhusus dalam hal kebencanaan ini ya. Kita di daerah memang ya masih banyak kekurangan lah seperti yang kita tahu kan, terkait dalam hal kebencanaan ini, dan itu memang kita harapkan terus ada pendampingan dari teman-teman dari BNPB. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Melisa bahwa memang untuk menjaga kontinuitas itu yang susah, itu memang benar adanya seperti itu. Dan kita memang berupaya supaya desa-desa tangguh bencana yang ada di tempat kita tetap bisa eksis, karena kita jangan menunggu ada terjadi bencana baru ramai nih ya. Paling kita sudah bisa bersiap lah sebelum itu melakukan kegiatan mitigasi dalam hal kebencanaan itu.
Dan kita dari BNPB sendiri, insya Allah nanti ke depannya, seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan, bahwa kita akan terus melakukan pendampingan dengan teman-teman di desa, baik itu melalui dukungan Sarpras ataupun yang lainnya, misalnya latihan inovasi atau apa. Nanti ke depannya mudah-mudahan dengan seperti itu, desa-desa ini tetap bisa terdampingi dalam hal menangani kebencanaan, karena sekali lagi mereka merupakan ujung tombak kita yang ada di desa-desa itu sendiri. Mungkin itu Pak Wali. Pak Kades, mungkin sebagai penutup, statement akhir ada yang ingin disampaikan baik kepada BPBD ataupun ke Ibu. Baik, terima kasih khususnya pada Ibu dari BNPB ya, dan juga BPBD Balangan yang sudah memberikan bermacam-macam ya pengetahuan tentunya dalam penanganan bencana dan juga pengetahuan dalam bencana untuk menata ya, memilah-milah nih antara berat ringan itu dalam segi bencana alam. Jadi kami berharap dari desa, mudah-mudahan program-program dari BPBD ataupun BNPB itu lebih ditekankan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk kedepannya, sehingga terjadi untuk meningkatkan dan juga mengurangi resiko bencana yang ada di desa. Jadi dari kami pihak desa akan selalu terbuka untuk program-program yang baik dari BNPB ataupun BPBD, yang mana tanpa ada kerjasama di antara kita nggak mungkin semua yang akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, sobat sigap semuanya, sudah tahu kan apa itu Destana? Tentunya kita semua adalah bagian dari Destana. Kalau dari maksud paparan ini, yang artinya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kitalah garda terdepan untuk penanggulangan bencana. Sampai di sini cukup sekian dari saya, Haji Muhammad Iswandi. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.